hampir 50 tahun setelah prajurit terakhir Jepang pada Perang Dunia Kedua, Hiro Onoda, menyerah kepada Filipina pada tahun 1974. Pasukan militer Jepang diperkirakan akan kembali turun ke lapangan, namun kali ini atas undangan dan bukan atas dasar agresi. Tidak puas dengan mengandalkan Amerika Serikat untuk memprovokasi Tiongkok di Laut Cina Selatan, Filipina pada awal November tahun 2023 mengumumkan negosiasi dengan Jepang untuk meningkatkan aliansi militer mereka, termasuk perjanjian yang memberikan akses timbal balik ke pangkalan militer mereka. Para pemimpin militer mereka menekankan perlunya penyelesaian segera perjanjian tersebut dalam pertemuan mereka pada tanggal 22 Desember baru-baru ini. Filipina tampaknya punya alasan tersendiri untuk memperluas aliansi militer mereka. Ilusinya adalah bahwa Amerika Serikat dan Jepang akan memberikan bantuan jika terjadi situasi di mana Filipina terlibat dengan Tiongkok terkait Second Thomas Shoal di Laut Cina Selatan. Logikanya adalah semakin banyak perjanjian bilateral yang dimiliki Filipina, semakin besar pula kekuatan militer yang dapat diandalkan Filipina untuk menghadapi Tiongkok. Namun, baik perjanjian akses timbal balik dengan Jepang maupun perjanjian pertahanan bersama atau MDT pada tahun 1951 dan perjanjian kunjungan pasukan dengan Amerika Serikat tidak memberikan Filipina alat hukum untuk memprovokasi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pertama, karena Second Thomas Shoal tidak pernah menjadi wilayah Filipina, MDT tidak dapat diterapkan berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial. Berdasarkan pasal 1 Konstitusi tahun 1935, wilayah Filipina ditentukan oleh serangkaian perjanjian internasional, termasuk perjanjian 1898 antara Amerika Serikat dan Spanyol yang dikenal dengan Perjanjian Paris. Perjanjian tahun 1900 antara Amerika Serikat dan Spanyol untuk penyerahan kekuasaan pulau-pulau terpencil di Filipina yang dikenal dengan Perjanjian Washington, dan Konvensi tahun 1930 antara Inggris dan Amerika mengenai batas antara negara bagian Kalimantan Utara dan Kepulauan Filipina. Kepulauan Spratly termasuk Second Thomas Shoal dan sepenuhnya berada di luar batas wilayah Filipina. Serangkaian tindakan Filipina baru-baru ini di Second Thomas Shoal merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Tiongkok yang terjadi di wilayah Tiongkok. Oleh karena itu, dari sudut pandang yurisdiksi teritorial, MDT, sebuah perjanjian bilateral yang berlaku di wilayah Filipina, tidak dapat diterapkan di Second Thomas Shoal dan perairan sekitarnya. Selain itu, yurisdiksi subjek juga mencegah penerapan MDT dalam skenario ini, sebab MDT berlaku untuk serangan bersenjata terhadap Filipina. Namun saat ini, Filipina secara proaktif mengambil tindakan untuk memprovokasi Tiongkok di wilayah Tiongkok, dan Tiongkok harus mengambil tindakan responsif terhadap perilaku melanggar hukum tersebut untuk melindungi kedaulatannya. Tindakan defensif Tiongkok sama sekali bukan merupakan serangan bersenjata terhadap Filipina, dan akibatnya MDT tidak dapat diterapkan dalam situasi seperti ini. Perjanjian pasukan kunjungan antara Amerika Serikat dan Filipina, serta perjanjian yang akan ditandatangani antara Jepang dan Filipina juga tidak dapat digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi Filipina agar tidak lepas dari tanggung jawab ketika negara tersebut melanggar kedaulatan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Fungsi perjanjian seringkali mengatur kondisi penempatan militer asing di negara tuan rumah, serta membuat pengaturan yurisdiksi jika pasukan asing melakukan kejahatan atau melanggar hukum perdata negara tuan rumah. Hal ini tidak ada hubungannya dengan membantu Filipina ketika mengambil tindakan agresif di wilayah negara lain. Masalah lainnya adalah apakah Amerika Serikat akan secara proaktif menerapkan MDT untuk membela Filipina, meskipun Filipina tidak sedang diserang. Bukan hal yang aneh bagi negara seperti Amerika Serikat untuk menyalahgunakan hukum internasional dan memberikan konsekuensi pada negara lain seperti yang terjadi pada Perang Irak tahun 2003. Jika Amerika Serikat membela Filipina, meskipun Filipina tidak sedang diserang, Amerika Serikat akan secara terang-terangan melanggar prinsip dasar hukum internasional mengenai larangan ancaman atau penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional. Prinsip dasar hukum internasional ini tidak hanya diabadikan dalam piagam PBB dan ditetapkan dengan baik dalam hukum kebiasaan internasional, namun juga merupakan norma yang ditaati dalam hukum internasional umum. Kewajiban Amerika Serikat berdasarkan norma tersebut lebih diutamakan daripada kewajiban bilateralnya. Berdasarkan MDT, Amerika Serikat tidak dapat menggunakan alasan terakhir sebagai pembenaran atas pelanggarannya terhadap hal pertama.
dan hierarki penegakan hukum internasional ini sudah dikenal secara global. Tindakan defensif yang dilakukan penjaga pantai Tiongkok bukan merupakan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional, melainkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum berdasarkan hukum domestik Tiongkok. Hukum internasional membedakan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional dengan penggunaan kekerasan dalam tindakan penegakan hukum, sebagaimana diputuskan dalam kasus Guyana Suriname di Pengadilan Tetap Arbitrase. Jika Amerika Serikat benar-benar ingin dibajak oleh Filipina dan menyalahgunakan MDT untuk melakukan intervensi militer, dalam skenario seperti itu, Tiongkok tentu saja akan menggunakan hak bawaannya untuk membela diri berdasarkan hukum internasional. Filipina pertama-tama harus menilai apakah kedua kekuatan nuklir tersebut akan membiarkan situasi ekstrim seperti itu terjadi, khususnya dalam konteks konflik Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel, serta pembelajaran di Vietnam, Afghanistan, dan Timur Tengah, di mana Amerika Serikat gagal memenuhi komitmennya terhadap sekutu. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. juga harus mengingat bahwa jika Manila kembali melakukan provokasi yang tidak bertanggung jawab terkait dengan Second Thomas Sol, konsekuensinya mungkin tidak dapat ditanggung oleh negaranya. Jadi bagaimana menurut Anda tentang situasi antara Filipina dan Tiongkok serta pengaruh Amerika Serikat di kawasan? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.